Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikanita Sari akan memaparkan materi mengenai pendirian BMT. Nah, dalam pendirian BMT, hal pertama yang harus dilakukan atau disiapkan adalah legalitas kelembagaan. Nah, bentuk lembaga yang memungkinkan untuk menjalankan operasional BMT adalah koperasi. Lebih khusus lagi adalah koperasi jasa keuangan syariah. Dan persyaratan dalam mendirikan sebuah koperasi harus dipenuhi. Di antaranya jumlah anggota pendiri minimal 20 orang. Para anggota pendiri tersebut melaksanakan rapat pendirian koperasi dan menyatakan kesepakatan mereka untuk mendirikan sebuah koperasi jasa keuangan syariah, sekaligus memilih pengurus dan menetapkan anggaran dasar. Kemudian berita acara rapat pendirian koperasi dilengkapi dengan beberapa dokumen pelengkapnya seperti daftar hadir, surat kuasa kepada pengurus, neraca awal, akta anggaran dasar yang dibuat secara notaril. Kemudian diajukan kepada Dinas Koperasi setempat atau Kementerian Koperasi di tingkat pusat untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Kemudian proses selanjutnya dalam tahapan ini adalah pengurusan izin, diantaranya izin domisili, tanda daftar perusahaan dan NPWP, kemudian persiapan operasional secara bersamaan atau persiapan legalitas kelembagaan dilakukan bersama-sama persiapan operasional BMT yang meliputi yang pertama persiapan modal awal, yang kedua persiapan infrastruktur, yang ketiga persiapan SDM. Yang pertama modal awal untuk pendirian BMT minimal sebesar 150 juta rupiah. Lebih besar tentu lebih baik, dan nilai ini berdasarkan perhitungan skala ekonomis agar BMT dapat beroperasi dengan baik. Kemudian yang kedua persiapan infrastruktur meliputi ruang kantor BMT, peralatan kantor seperti meja counter, meja dan kursi, lemari, brankas, komputer, printer dan sebagainya. Dan sistem IT untuk operasional BMT serta sistem manajemen SOP, alat tulis kantor dan barang cetakan lainnya. Kemudian yang ketiga kebutuhan SDM untuk operasional BMT pada tahap awal bergantung pada modal awal BMT. Nah, untuk tahap awal BMT dengan modal sangat terbatas dapat dijalankan oleh minimal 2 orang karyawan, kemudian 3 orang lebih baik, namun perlu diperhitungkan beban biaya overhead BMT terkait dengan penambahan jumlah karyawan. Kemudian proses pendirian dan persiapan memakan waktu 1-2 bulan bergantung pada kesiapan dan komitmen dari anggota pendiri. Hal yang terpenting adalah komitmen dan konsistensi dalam pengelolaan BMT. Karena kesuksesan dalam mengelola sebuah BMT terletak pada profesionalitas pengurusnya, profesionalitas pengelola maksud saya dan pengurusnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.